jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa malam ini kita sudah memasuki 2 Muharram 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan tahun baru Islam, dan semoga kiranya dengan pergantian tahun ini kita semua dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi daripada larangannya, dan hasil yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pergantian tahun bukan hanya kita lewati begitu saja. Ibarat seorang pedagang nutup buku. Kapan nutup buku itu bukan langsung ditutup, tapi sambil dilihat apakah untung ataukah rugi. Kalau hasil perdagangan itu rugi, dicari sebabnya. Ngapa pacar rugi tahun ini? Tidak sama dengan tahun yang kemarin. Kalau dia untung, maka kita berusaha untuk meningkatkan keuntungan ini tadi, minimal mempertahankan supaya jangan sampai kita rugi di tahun-tahun yang akan datang ini tadi. Dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Mu'az bin Jabal, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki daripada seorang anak Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sebelum dari dia ditanya dengan 4 macam perkara. Ini 4 perkara inilah yang harus kita jadikan bahan renungan kita untuk mengisi pergantian tahun dari 1442 Hijriah masuk ke tahun 1443 Hijriah. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah an umrihi fima afna, tentang umur. Kemana umur ini yang sudah kita habiskan? Itulah renungan kita yang pertama. Umur, pertanyaan pertama nantinya yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di muka bumi ini dengan usia yang Allah berikan kepada kita, itu umur habisnya kemana? Rupanya hidup ini tidak gratis. Tidak gratis hidup ini. Jangan salah. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku unjuk kau umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80, 90, bahkan lebih. Ini umur kau habiskan kemana? Nah, itulah sebabnya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis daripada Imam Ahmad, beliau bersabda, ada seorang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Ya Rasulullah, manusia yang mana yang dikatakan manusia yang baik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beliau menjawab, manusia yang baik itu adalah orang yang bertambah usianya, bagus amal perbuatannya. Usia bertambah, amalnya baik. Itulah manusia yang paling bagus. Khairun nas. Kalau andai kata umur bertambah, yang kita gawekan bukan bagus, yang jahat, maka berubah menjadi syarrun nas. Manusia yang paling jahat. Lawan daripada khairun nas adalah syarrun nas. Siapa kata Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling jahat itu orang yang bertambah usianya, jelek amalnya. Sa'a amaluhu. Amal perbuatannya itu jahat. Usianya bertambah, maksiat dan dosanya meningkat. Syarrun nas. Maka cuma dua pilihan. Nak jadi wong baik apa nak jadi wong jahat? Cuma dua pilihan gitu nih tadi. Khairun nas atau syarrun nas. Konsekuensinya khairun nas bertambah usia, wa hasuna amaluh, amalnya pun bagus. Kita kan berputar. Hidupnya kan berputar. Barusan pagi tadi kita nyengok jam 7 kurang 10 menit. Sekarang kita nyengok jam 7 kurang 10 menit. Pagi tadi sampai ke malam ini nah jam 7 10 menit. Berjalan, berputar bagaikan jam. Ya. Kapan dia sudah habis waktunya, baterainya sewak, mandek. Kita pun kaget ada batasnya. Ya. Berjalan ini tidak ada mundur. Kita ini berjalan maju. Oleh karena itu, dengan pergantian tahun ini, sebenarnya usia kita berkurang 1 tahun. Berkurang. Apa masalahnya? Karena kita ini berjalan marai ajal. Ajal itu nunggu depan. Di sini ajal, kita mulai berjalan dari sini, mulai kita lahir. Sekarang posisi kita di sini, ajal tetap. Ajal ini tidak ada maju, tidak ada mundur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini kalau andai kata kita berjalan terus, nah dikit lagi. Sekarang 14:43, 44, 45, 46, 47. Batas habis. Itu dikatakan dengan ajal, sampai batasnya. Jadi seluruh ini dalam hidup ini pasti ada batasnya. Ya. Sakit itu pasti ada batasnya. Sehat juga ada batasnya. Kaya juga ada batasnya, miskin juga ada batasnya. Siang juga punya batas, akan ketemu malam. Malam juga ketemu batas, akan ketemu dengan siang. Termasuklah biji corona ini. Ada batasnya. Kalau sunatullahnya pasti ada batasnya. Siang tapi ada batasnya. Kapan ketemu malam, siang habis. Malam itu habis batasnya. Kapan ketemu siang. Corona ini itu pun akan ada batasnya. Tapi tidak tahu. Kalau andai kata dibot-bot terus, ya, tidak tahulah gitu.
malah muncul varian baru puluh, segala macam baru puluh, udah tahu gitu. Tapi kalau sunnatullahnya, yang namanya penyakit itu pasti ada batas. Tidak mungkin selama-lamanya model ini. Pasti akan ada batasnya. Sunnatullah memang model itu. Dan kita hidup juga pasti akan ada batasnya. Batas nyampe, selesai. Kalaupun ada yang meninggal dunia dengan sebab oleh corona ini tadi, itu cuma sekedar sebab. Hakikat sebenarnya adalah ajal. Maka jangan kalau orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak menghubung-hubungkan. Sebab andai kata kematian itu kita hubungkan dengan sebab, itu tidak akan pernah habis. Tidak habis-habis. Kadang-kadang kalau sudah mati pun oleh karena kita membicarakan tentang sebab, masih nak digali juga. Nah. Masih nak digali juga. Kalau sudah jero kubur, kurang puas tadi. Nah. Kalau andai kata kita berbicara tentang sebab, tapi kalau kita berbicara tentang ajal, ajalnya sudah nyampe. Ngapu dia meninggal, ajalnya nyampe, selesai. Ya. Tapi kalau andai kata disebabkan, ngapu dia mati, oh ini corona, diponis corona nih tadi, tambah panjang ceritanya. Ya, yang diberitakan itu pun menyeramkan. Ya, kita yang nenggal aja melok takut, ujung-ujungnya ini hari banyak wong yang dicekam dengan rasa ketakutan. Ada yang sudah sampai paranoid, tidak baca, kedengaran model itu. Ya, oleh karena kenapa? Oleh karena yang dilihatnya ini tadi. Maka kita kadang-kadang ya, yang membuat persoalan hidup ini menjadi rumit itu sebenarnya yang ada dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita, nah kita berpikir macam-macam kita berpikirnya tadi, mati kalau model ini mati, kalau model ini mati. Padahal sebenarnya belum tentu. Cuman pikiran kita baik, dihantui oleh pikiran manusia itu sendiri. Makanya kita tambah gelisah. Tapi kalau andai kata kita sandarkan kepada Allah, ya Allah, kita yakin barang itu ada. Ya. Dia merubah sifat. Ciptaan Allah itu tidak kata yang jahat. Seluruh ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak bagus. Seluruh ciptaan Allah itu bagus galau-galaunya. Terkala dia menjadi tidak bagus, berarti dia sedang merubah sifat. Dia merubah sifat. Manusia itu pada dasarnya bagus kalau dia menjadi manusia yang jahat, rubah sifatnya. Dia merubah sifat menjadi yang jahat ini tadi. Tekuk iblis. Iblis, setan itu kan merubah sifat. Taat. Makhluk yang paling taat. Al-abid, ahli ibadah, ada dengan iblis. Ya, az-zahid, ahli zuhud, ada dengan iblis. Al-arif, ahli marifat, ada dengan iblis. Iblis gala megang sandangnya ini tadi. Tapi karena dia merubah sifat, maka dia menjadi jahat. Allah menciptakan tidak kata yang tidak bagus, bagus galau-galau ini tadi. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Rabb, kami mohonkan kepadamu, mohonkan perlindungan kepadamu, pemeliharaanmu, keselamatan darimu, hindari kami, jauhi kami dari seluruh makhlukmu yang merubah sifat. Yang kami ketahui, apa yang tidak kami ketahui, yang kami sadari ataupun yang tidak, yang tampak ataupun yang tersembunyi, dari bangsa jin, iblis, setan, dari manusia, manusia yang bekerja sama dengan setan, termasuklah yang tidak terlihat oleh kita dalam bentuk virus ini tadi. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Semuanya ditunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya. Karena seluruh tunduk dan patuh, jaga pelihara kami ya Allah dari seluruh makhlukmu yang merubah sifat. Merubah sifat. Mereka ini sedang merubah sifat. Sifat yang baik jadi yang jahat. Yang ubahnya siapa? Bukan Allah. Tapi adalah pilihan mereka sendiri. Itu yang sampai terjadi sampai sekarang kan? Di mana apa no? Pokoknya ini hari ngetren. Ya. Seluruhnya ini tadi. Walaupun ada penyakit bawaan, pokoknya kapan sudah ke sana Covid tadi itulah.
Corona itulah yang jadi sasarannya. Padahal kan oleh ada penyakit penyerta, ya, dan itu merupakan sebab. Hakikat sebenarnya adalah ajal. Ajal nyampe. Ngapu meninggal dunia? Ajalnya nyampe. Waktunya habis. Ya. Ada orang yang berbulan-bulan, ya, walaupun impuls sudah dicabut, oksigen sudah dilepaskan, tidak lagi makan pakai selang sudah dicabut, tapi masih lama hidupnya. Banyak juga yang modelnya itu. Ngapo? Ajalnya belum nyampe. Belum sampai. Perjalanan tadi belum sampai kepada batas yang telah ditentukan oleh Allah ini tadi. Kalau andai kata sudah nyampe, sudah habis. An umrihi fima afna. Tentang umur, kemana umur ini sudah kita habiskan. Jadi persoalan ini tadi persoalan yang sangat berat. Tidak ada jatah gratis kita tentang umur ini tadi. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak menghisab dirinya waktu hidup di dunia, maka pada hari kiamat nanti diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita. Kalau memang banyak dosa, banyak-banyak istighfar, salat sunat taubat, mintakan ampun kepada Allah, memasrahkan diri hanya kepadanya. Ya, itulah senjata yang paling kuat. Tatkala sudah tidak ada lagi yang dapat membantu daripada diri kita ini tadi. Nah, yang kedua, apa yang harus kita koreksi dengan pergantian tahun ini tadi? Wa an jasadihi bima ablah. Tentang jasad. Jasad. Kemana jasad ini sudah kita habiskan? Ini jasad mesti tetap dimintai pertanggungjawaban nantinya. Mata habisnya di mana? Telinga habisnya di mana? Mulutnya habis di mana? Tangan habis di mana? Kaki habis melangkah ke mana? Semua masih tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perubahan-perubahan yang sudah ada pada tubuh kita sekarang. Semakin tua, wong ini tadi semakin banyak tanda-tanda daripada kematian yang ada pada dirinya. Nabi Idris itu pernah didatangi oleh malaikat maut. Jadi waktu malaikat maut datang kepada Nabi Idris bertanya, apa memang aku nila sudah sampai waktunya? Belum ujinya. Aku datang ni cuma sanjo baik. Ya. Untuk datang cuma sanjo. Aman dengan gitu, tidak mungkin sanjo. Datang ngelaju ke? Baiklah, kata Nabi Idris alaihissalam, wahai malaikat maut, kaget kalau memang waktunya sudah sampai, unjuk tahu dulu aku yuk. Unjuk tahu dulu aku. Biar aku pacak siap. Baik. Saya akan memberitahu kamu. Nah, berjalan sekian lama tidak datang. Kemudian kembali datang kembali. Ya. Dikira Nabi Idris alaihissalam, malaikat maut ini tadi datang hanya ingin memberitahukan ajalnya sudah datang apa belum. Lah nak diambil apa belum? Rupanya datang kedua ni tadi ngelaju ke. Terjadi dialog. Mamano kau ni ban bahasa kita ada. Kemarin kita perjanjian kalau kau nak ngambil nyawa aku ni, kau harus datang unjuk tahu dulu. Tak tahu sekarang nak ngelaju ke lah. Ada akor berkawan dengan model kau model ini. Kata malaikat maut, aku ni datang terus. Katik-katik. Sekali dulu tu lah, sudah tidak pernah datang lagi. Datang ini nak ngelaju ke? Tidak. Aku datang terus kepada dirimu. Cuman kau dalam keadaan tidak sadar. Lama mana? Mana buktinya?
Kalau andai kata kau memang datang terus kepada diriku, memberitahukan akan kematianku ini tadi, sekarang aku minta buktinya. Kata malaikat maut, baiklah wahai Nabi Idris, sekarang kau lihat perubahan-perubahan yang ada pada dirimu. Dulu rambutnya warna apa? Hitam. Sekarang putih. Tahu tak kau? Dari warna hitam berubah jadi putih, itu aku sudah hadir ke sana. Sudah ngunjuk tanda. Sudah terjadi perubahan ini tadi, aku sebenarnya sudah ngunjuk isyarat. Kata wow. Ya tak? Amlah seusia kita, bentuk pengecualian yang kecil-kecil sudah ada tumbuh ubannya, ya, hanya bentuk pengecualian. Tapi kalau andai kata yang model mak kita ni tadi, nah, lamuti kalau, ya, jangan nak jadi tua-tua keladi. Tambah tua, tambah jadi. Tengok perubahan kita pada rambut kita ni tadi. Seluruh hitam sekarang berubah jadi putih. Tanda kematian. Yang kedua, lihat pada kulitmu. Dulu mak mano? Kenceng bukan main ni tadi. Berotot. Sekarang mak mano? Mulai loyo. Keriput sudah tulang ini. Kulit sudah keriput, urat-uratnya lah sudah metu galau. Kapan kita berjalan mungkin tinggal kejenguk tulangnya baik, dagingnya tak tahu lagi ke mana. Apa? Tanda kematian. Bahwa aku sudah datang kepadamu wahai Idris, memberikan isyarat ini tadi. Masih kurang? Sekarang lihat pada pandangan matamu. Dulu mak mano? 3-4 kilo mata kita dengan jelas tengok ni tadi. Mak ini hari kadang-kadang kawan dah tegak depan rai, ya, lah tertumbur oleh kita ni tadi, ya, kita masih tak kenal siapa kawan ni tadi. Wong lah depan gitu masih kita bertanya siapa wong ini tadi. Aman dulu waktu masih bujang, waktu masih gagah-gagahnya, pandangan mata ni tajam. Sehingga kalau bawa kendaraan ni dah kata masalah nak siang nak malam. Menemai ini sudah mulai berkurang. Aku biar menjauh-jauh tak baca lagi nak kalau nak berjalan malam. Paling-paling sangguplah untuk kota Palembang ni baik nah. Tapi kalau anda kata nak mudik ke dosen malam-malam, angkat tangan aku. Tak baca lagi. Silau uji mata ni tadi. Kadang-kadang dengan sinar lampu ini tadi, mabak-abak kita ni bawa kendaraan ini tadi. Apa? Tanda-tanda kematian. Nah, seluruhnya itu ternyata ditampilkan pada tubuh kita. Perubahan-perubahan yang terdapat pada tubuh kita ini tadi. Dulu kenceng, rai, sekarang sudah mulai keriput. Kendor-mengendor sudah ini tadi. Bandingkan. Ya. Kalau kita nyimpan gambar kita waktu masih bujang, masih kecil, bandingkan dengan yang sekarang ini tadi. Walaupun kawan tak gatik, ketawa dewek gitu nyengoknya tadi. Lucu nian. Dulu gembrot, gendut nian. Ya. Sama baca aku nyengok badan aku dulu kan. Sampai 75 kilo. Ya. Itu puncak-puncak gendutnya tadi. Rai lebar, perut buncit. Ya. Itu waktu masih di Padang. Ya, semenjak sudah sakit kurang. Jadi tinggal 57 kilo. 75 tinggal 57. Syukur alhamdulillah sekarang sudah mulai berisi badannya tadi. Ya. Pacaklah naik 70, 71, 72 sekarang. Ya. Tapi kalau nak cak dulu tak baca lagi. Ngapa? Perubahan. Perubahan-perubahan yang terdapat pada tubuh kita ini tadi adalah tanda-tanda daripada kematian kita. Jadi kita jangan aso. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa bekal yang harus dibawanya untuk hari esok, apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok.
Dunia ini adalah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan kita akhirat. Kagak nak bagus apa tidak? Nak bagus, baguskan di dunia. Nak tak bagus, tak usah diurusi dunianya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya untuk akhirat. Sekarang masanya kita bercocok tanam. Yang pula kita berpikir, ai laju-laju kelah. Gawe-gawe kelah. Oh, mati gak berejo. Ya. Dalam hidup ini. Laju-laju kelah, gawe-gawe kelah. Berejo mati kagak. Malah nak berejo lu sudah mati. Nak berejo tuh waktu masih hidup model mak inilah. Nak berejo lah sekarang. Amlah mati kagak. Dejo ke kawan. Tak pacak lagi nak berejo. Dejo ke. Mandi tak pacak lagi mandi, nak dimandi ke. Berbaju tak pacak berbaju dewek, dibaju ke. Solat tak pacak lagi solat, disolat ke. Berjalan tak pacak lagi berjalan, dipikul ke. Ya. Teko masuk ke liang lahat belagi nak kawan tolong kita ni tadi. Mana lagi nak berejo? Berejo tu waktu masih hidup di dunia. Nah berejo lah nak berejo sekarang ni tadi. Masih ada waktu. Malah sudah kakek dah pacak berejo gitu. Paling-paling ditalkin ke kawan, ditahlilkan kawan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Nasib tak bagus. Malam 3-nya langsung nuju. Tak lagi 4. Ya. Tidak lagi dihitung 4 oleh kawan. Tidak ngitung 5, tidak ngitung 6. Langsung nuju. Kita malam ini 3 langsung nuju. Ai. Sekolah dari mana berhitung model mak itu? Sudah 3 tu 4 dulu, 4. Sudah 4 tu 5. Sudah 5 tu 6. Baru nuju. Ini kebiasaan gitu, kebiasaan yang tak bagus dalam masyarakat. Ya, 3 langsung nuju. Malam ini gitu. Kalau orang mengerti pasti akan tersinggung dia. Aman kita tak galak, tak usah disebutkan 3 langsung nuju. Sampai batas 3 hari jadilah. Ya. Kagak umpama kita nak menuju hari, unjuk tahu be, malam ini malam ke-7. Aman tidak pun tak kata masalah. Jangan nak apa mudah-mudah menggampang-gampangkan persoalan ini tadi. Ya. Ya kalau orang tidak ngerti, dia ngerti pasti akan tersinggung. Oi, dak ngejo ke nia namanya kamu tu. Ya, semati juga model mak itu tadi. Ya aku 3 langsung nuju, lewat ini 4, 5, 6-nya. Ya, dah dihitung lagi. Seharusnya mana? Berjalan sesuai apa adanya. Ikulah model mak itu baina. Ya. Kalau anda kata kita dak galak ngajak wong, sudah, serumah baina. Yasin ke, ya, tahlil ke. Ajak keluarga BDW, dak usah ngajak wong lain lagi. Kalau anda kata memang kita dak galak diraputi model mak itu. Sudah, selesai juga ini tadi. Kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia ini tadi, dengan amalnya ini tadi, ya aman amalnya banyak, bekalnya banyak, tak katik masalah. Tapi aman amalnya tak katik, masih lama nunggu kiamat. Dah sudah meninggal duluan. Ya. Keluarganya melupakannya. Tidak didoakan. Ya. Tidak dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar ini tadi. Amal-amalnya banyak. Amal-amalnya udah ganti. Nak ke mana ni tadi? Bekal. Di dunia baik kapan habis bekal itu masih tak lemah, apalagi pada kehidupan di akhirat nanti. Ya. Nah di sini. Jadi dalam persoalan ini tadi, ya, pergantian tahun ini tadi bukan hanya kita berganti tahun saja dari meninggalkan 1442 Hijriah, kemudian masuk 1443 Hijriah, umur kita. Sekarang lah sampai ke mana umur kita ini tadi? Lah berapa umur kita ini tadi? Ya. Dan kita ngerasa pula mentang-mentang badan kita sehat gagah, aku ni kata penyakit. Masih muda juga. Caknya mati itu masih lama. Jangan perlu terlalu yakin model mak itu. Nyawa itu bukan kita yang megangnya.
Apa nyawa di tangan kita lemah. Kita tahunya. Barang ini modal mana kita tidak tahu. Apa yang bakal kita lakukan untuk hari esok kita juga masih tidak tahu. Di bumi mana kita bakal diwafatkan kita juga masih tidak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsu maza taksibu ghadan. Ya. Di bumi mana kita bakal dimatikan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Lahirnya kita di Palembang, hidupnya kita di Palembang. Apakah wafatnya kita di sini? Wallahu alam. Ada yang lahirnya di Palembang, hidupnya di Palembang, matinya di mana? Jakarta. Ya. Wafatnya di Jakarta. Imam besar kita kan lahirnya kan di Satulu. Meninggalnya di mana? Di Jakarta. Bukan di Palembang. Ada yang lahir di Palembang, meninggalnya di mana? Di Mekah. Ada yang meninggalnya di mana? Di Madinah. Ada yang meninggal di mana? Di Jeddah. Wallahu a'lam. Bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita bakal dimatikan, tidak kata yang tahu. Maza taksibu ghadan, apa yang bakal kita lakukan besok kita juga tidak tahu. Semuanya itu misteri. Kita hanya bisa merencanakan. Apa yang nak kita lakukan besok ini tadi. Ada rencana baik. Tapi apakah kita masih bertemu untuk hari esok? Wallahu a'lam. Makanya kita diajarkan kepada kematian. Tidur itu belajar mati. Kita diajarkan. Tidur ini belajar mati. Maka sebelum tidur jangan lupa berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itulah kalimat terakhir kita. Kalaupun sampai kaget, berarti itulah batasannya. Dengan namamu ya Allah, ya, aku hidup, dan dengan namamu ya Allah, aku mati. Kalau andai kata mati sambil tidur, ya sudah. Itulah kalimat yang terakhir pemasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Nah di sini tadi. Jadi dengan pergantian tahun ini, ya, mari kita introspeksi diri kita masing-masing, ya, dengan umur kita, dengan perubahan-perubahan yang ada pada tubuh kita. Semoga kiranya dengan kita dapat mengoreksi, dapat menghisap daripada diri kita, hisapan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi hisab yang sangat ringan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa sirra sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.